Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman dengan saya Win. Di video saya kali ini saya mau berbagi resep tentang cara buat risol dengan dua isian yang berbeda. Yang pertama saya bikin dengan isi rogut sayuran dan dada ayam. Yang kedua saya bikin dengan mayones smoked beef dan keju. Nah sekarang saya akan perlihatkan bagaimana isinya ya. Seperti biasa, jangan lupa bantu channel ini dengan cara mensubscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Nah, ini risol yang isi rogut sayuran dan dada ayam. Nah, ini saya akan coba ya teman-teman. Pertama saya akan pakai mayones, lalu saya campur dengan saus sambal. Saya coba ya. Ini rasanya renyah sekali teman-teman. Kulitnya renyah, garing, crispy, tapi di dalamnya sangat lembut. Sekarang saya akan coba yang isi mayones, smoked beef, dan keju. Saya akan perlihatkan isinya ya. Ini enak banget loh teman-teman. Mau tahu cara saya buatnya? Saksikan terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Oh ya teman-teman, ini saya baru aja dapat kiriman paket makanan ya. Ini adalah kentang kering dari dapur Ayu Una. Sekarang saya akan coba buka ya. Nah ini dia kentang keringnya, ada teriknya ya teman-teman. Sekarang saya akan coba dulu kentang kering buatan Ayu Una. Enak teman-teman kentang keringnya? Silahkan dicoba ya. Terima kasih kentang keringnya Ayu Una. Sukses terus ya. Nah ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk pembuatan risol. Ada tepung terigu, tepung roti, dan untuk isian saya bikin dua macam. Pertama dengan isi mayones dicampur dengan keju dan smoked beef. Isian kedua saya pakai rogut dengan daging ayam, rogut sayuran wortel, buncis, dan ini bumbu halusnya bawang putih dan bawang merah. 1 butir telur untuk campuran kulit risolnya. Bahan tambahannya ada bubuk kaldu ayam, lada, dan garam secukupnya. Langkah pertama, saya akan mengiris kecil-kecil wortel, buncis, dan daging ayamnya. Nah, ini sudah saya iris kecil-kecil, berikut bumbunya sudah saya haluskan. Kemudian isian kedua, smoked beef, juga akan saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita buat bahan kulit risolnya. Di sini saya masukkan terigu. Lalu saya tambahkan 1 butir telur, setengah sendok teh garam, kemudian saya aduk, ratakan telurnya.
Setelah itu saya tambahkan 500 ml air. Di sini saya masukkan sedikit demi sedikit airnya. Sambil terus kita aduk untuk ratakan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan tepung terigu. Jadi kita harus aduk terus sampai rata, lalu kita tambahkan lagi airnya sampai mendapatkan kekentalan yang pas. Langkah berikutnya saya akan saring adonan kulit risolnya agar mendapatkan adonan yang benar-benar lembut tanpa ada gumpalan terigu. Nah, ini adonannya sudah disaring ya teman-teman. Jadi sudah benar-benar halus, tidak ada gumpalan-gumpalannya. Sekarang saya akan siapkan minyak untuk menumis isiannya. Untuk membuat isian rogut sayuran, pertama saya akan tumis bumbu halusnya yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan daging ayamnya yang sudah kita potong kecil-kecil. Lalu kita aduk, kita tumis sampai ayamnya benar-benar matang. Setelah ayamnya matang, kita masukkan wortel atau sayuran keras terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita tumis sampai wortelnya layu. Jangan lupa kita kasih sedikit air. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh bubuk kaldu ayam. Kemudian 1 sendok teh garam. Dan lada secukupnya. Kita tumis bumbunya sampai harum dan sampai sayuran dan daging ayamnya benar-benar matang. Berikutnya saya beri sedikit 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk kembali. Tambahkan air secukupnya. Lalu kita masak sampai semuanya benar-benar matang. Berikutnya baru kita masukkan buncis atau irisan buncis ke dalamnya. Kita aduk sebentar. Jangan terlalu lama ya, karena buncisnya biar tidak terlalu matang. Setelah semua sayurannya sudah matang, berikutnya saya akan masukkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Sambil terus diaduk agar tidak menggumpal ya terigunya. Kita masukkan satu persatu terigunya, lalu kembali diaduk sampai kita mendapatkan isian rogut yang kalis ya teman-teman. Nah, ini saya rasa sudah cukup matang ya rogut sayurannya. Saya akan matikan kompornya sambil terus diaduk agar uap panasnya menghilang. Nah, ini dia rogut sayuran dan daging ayamnya. Kita dinginkan dulu ya. Langkah selanjutnya saya akan membuat kulit risolnya. Di sini saya sudah mempanaskan teflon dan saya kasih olesan sedikit minyak goreng.
Setelah teflonnya benar-benar panas, baru kita masukkan sedikit demi sedikit adonan kulit risolnya sambil kita putar agar merata ya. Setelah itu kita diamkan sampai kulit risol bagian atasnya matang. Nah, setelah seperti ini baru kita angkat ya teman-teman. Jadi tidak perlu dibalik. Berikutnya kita lakukan lagi tahapan-tahapan penggorengan kulit risol. Kita oleskan teflonnya dengan sedikit minyak, lalu kita masukkan adonan sedikit sambil diputar teflonnya agar merata, dan kita diamkan sampai kulit atasnya matang. Lakukan terus sampai semua adonan habis. Ini dia kulit risolnya, kita dapat 12 lembar ya teman-teman. Berikutnya kita tahap pengisian. Kita ambil satu persatu kulit risol yang sudah tadi kita buat. Pertama saya akan beri isian raw goods sayuran. Kita letakkan isiannya agak ke tengah ya teman-teman. Lalu kita lipat bagian bawahnya seperti ini, kanan kirinya juga. Kita lipat ke dalam, lalu kita gulung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya saya akan beri isian dengan mayones. Kita taruh agak ke tengah. Lalu kita tambahkan smoked beef yang sudah kita iris kecil-kecil. Lalu kita beri potongan keju di dalamnya. Kita tutupi kembali dengan mayones. Lalu kita lipat ke atas, kiri, kanan, lalu kita gulung. Nah, seperti ini. Lakukan terus sampai semua kulit risolnya terisi. Ini dia risolnya, dapat 12 isi ya teman-teman. Nah, berikutnya saya siapkan tepung roti, saya masukkan ke wadah besar untuk larutan keringnya. Dan untuk larutan basahnya, saya persiapkan larutan tepung terigu. Di sini saya tidak menggunakan kocokan telur, karena biasanya kalau pakai telur, di awal masih panas aja, dia garing. Setelah dingin, nanti dia akan menjadi lembek ya teman-teman. Oke, saya pakai larutan basahnya dengan larutan tepung terigu. Ini untuk balurannya sudah siap ya teman-teman. Ada tepung kering dan tepung basahnya. Pertama kita masukkan dulu satu persatu risol ke dalam tepung basah. Kita lumuri semua bagian risol agar tertutup dengan tepung basah. Kemudian setelah tertutup seperti ini, kita masukkan ke tepung kering atau tepung rotinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan terus sampai semua risol terbalur dengan tepung roti atau terpanir dengan tepung roti.
Setelah semua risol kita sudah beri tepung roti, sekarang pada tahap penggorengan risol. Masukkan satu persatu risolnya ke dalam minyak panas dengan api sedang. Kita goreng risolnya sampai berwarna agak kecoklatan, lalu kita balik agar panasnya atau matangnya merata ya teman-teman. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan, sudah cukup kering, maka kita angkat satu persatu risolnya sambil kita tiriskan minyaknya terlebih dahulu. Berikutnya kita goreng lagi satu persatu risolnya. Di sini teman-teman bisa langsung goreng seluruhnya atau sebagian, dan sebagian lagi bisa teman-teman simpan di dalam lemari es. Nah, ini dia risolnya sudah selesai kita masak. Gampang kan teman-teman? Kalau teman-teman suka, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Assalamualaikum.